Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Kamaluddin Isnain, mahasiswa Poltekkes Semarang, jurusan Teknologi Radiologi Pencitraan, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai pemeriksaan MRI dengan media kontras lebih berguna untuk mendeteksi suatu kelainan atau patologis dibandingkan dengan efek negatif atau dampak dari penggunaan media kontras dan pemeriksaan MRI. Di sini jurnal yang saya gunakan sebagai acuan pendapat saya adalah jurnal dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Indonesia berjudul Efek Pemakaian Kontras untuk Optimalisasi Citra pada Pemeriksaan Diagnostik MRI yang ditulis oleh Agus Wahyu Jatmiko. Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh pasien dengan menggunakan media magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X ataupun bahan radioaktif, sehingga MRI dinilai sangat aman. Pemberian kontras dalam pemeriksaan MRI diperlukan untuk memberikan gambaran hasil dari pemeriksaan yang lebih jelas, sehingga mempermudah dilakukannya diagnostik terhadap pasien. MRI menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan X-ray maupun CT scan. Organ yang dapat difoto menggunakan MRI terutama otak, sumsum tulang belakang, dan susunan syaraf. Juga jaringan lunak dan susunan muskuloskeletal seperti otot, ligamen, tendon, tulang rawan, dan ruang sendi seperti misalnya pada cedera lutut maupun cedera sendi bahu. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan dengan MRI yaitu evaluasi anatomi dan kelainan dalam rongga dada, payudara, dan organ dalam perut. Fungsi dari kontras dalam pemeriksaan MRI adalah untuk meningkatkan ketepatan gambar. Pada MRI biasanya menggunakan dua obat kontras yaitu Gadovis dan Omniscan. Produk obat ini hanya untuk penggunaan diagnostik yang diberikan secara injeksi. Adapun dosis kontras yang diberikan harus dihitung berdasarkan berat badan pasien dan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan per kilogram berat badan. Dosis yang diberikan yaitu 0,2 kali berat badan dalam satuan cc. Kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 yang menampilkan anatomi dan T2 yang menampilkan patologi, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan atau struktur abnormal. Kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Biasanya dapat diamati pada waktu maksimal 5 menit tergantung pada jenis lesi atau jaringan. Berikut merek media kontras yang sering digunakan dalam pemeriksaan MRI. Yang pertama ada Gadovis, memiliki kepekaan 1 mmol per ml. Gadovis diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari segala usia untuk meningkatkan kontras dalam pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Instruksi untuk menggunakan Gadovis yaitu produk ini ditujukan untuk sekali pakai dan sumbat karet tidak boleh ditembus lebih dari 1 kali. Produk obat ini harus diperiksa secara visual sebelum digunakan. Lalu selanjutnya ada Omniscan, memiliki kepekaan 0,5 mmol per ml. Omniscan harus segera disimpan di tempat yang aman sebelum digunakan. Satu botol hanya ditujukan untuk satu pasien atau ditujukan untuk sekali pakai saja. Omniscan diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari usia 6 bulan dengan dosis total maksimum tidak boleh lebih dari 20 ml. Dan kebanyakan rumah sakit menggunakan merek media kontras Gadovis karena dinilai lebih aman dan memiliki sedikit efek samping. Pemeriksaan MRI kontras harus segera dimulai setelah pemberian media kontras, tergantung pada urutan nadi yang digunakan dan protokol untuk pemeriksaan.
Peningkatan optimal diamati dalam menit-menit pertama setelah injeksi, dan peningkatan umumnya berlangsung hingga 45 menit setelah injeksi medium kontras. Jika pemberian kontras terlalu banyak, maka media kontras tersebut akan mengendap di dalam tubuh. Sebelum melakukan pemeriksaan MRI, pasien akan dites lebih dahulu kadar kreatininnya. Kadar kreatinin yang tinggi menandakan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal. Jika kadar kreatininnya tinggi, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan MRI dengan media kontras, karena media kontras tersebut tidak akan bisa keluar atau tidak bisa dijadikan urin, dan malah nantinya akan mengendap di dalam tubuh. Adapun batas maksimal dari kadar kreatinin yaitu 1,5. Berikut adalah perbedaan gambaran sebelum dan setelah pemasukan media kontras. Terlihat setelah pemasukan media kontras, gambaran terlihat lebih jelas dan dapat mendeteksi suatu kelainan atau patologis yang diderita pasien. Kontras dapat digunakan sebagai pembeda SNR antara jaringan yang berdekatan. SNR ini dapat ditingkatkan dengan teknik pembobotan gambar seperti T1, T2, dan proton density atau kontras. Frekuensi RF non-resonansi dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal dari proton. Kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 dan T2 yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan atau struktur abnormal. Menurut saya, penggunaan media kontras dalam pemeriksaan MRI lebih berguna ketimbang efek negatifnya. Adapun untuk efek negatifnya dalam pemeriksaan MRI seharusnya jarang atau tidak akan terjadi bila pasien melakukan tes terkait pemeriksaan terlebih dahulu dan radiografer dalam melakukan seluruh pemeriksaan dengan baik dan benar tanpa kesalahan apapun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.